the Harlem Shake. Semua harus bangga jadi orang Garut, karena orang Garut itu punya satu teknologi di mana orang Jepang juga tidak bisa ngikutin. Apa itu? Tahu onde? Tahu. Onde itu tidak bisa dibuat di Jepang. Ilmuwan Jepang juga tidak bisa bikin onde. Itu gimana cara nempelin wijennya sampai rapi begitu? Bagaimana cara masukin kacang hijau ke dalam? Itu nggak bisa kalau orang Jepang ya. Dan di Garut itu yang paling susah itu karena mungkin kotanya entah kecil atau apa. Jadi kebanyakan orang-orang itu pengen gaul itu ke Bandung. Padahal sebetulnya di Garut itu ada satu tempat yang menurut saya cukup enak, makanannya enak, tempatnya enak, real view-nya bagus, naturalis. Itu di Pujasega itu bagus gitu. Iya, tepuk tangan buat Pujasega. Tepuk tangan dong buat Pujasega. Yes. Pujasega itu adalah satu-satunya resto terbesar di Garut dan dijamin pelayanannya berkualitas dan pelayanannya membuat Anda nyaman. Sekali lagi tepuk tangan buat Pujasega Resto. Dan makan gratis kamu. Ini bukan karena saya makan gratis ya, gitu. Saya juga nggak tahu. Kemarin kan. Ada satu cerita, orang Garut itu biasanya konyol. Ada satu cerita gini, saya itu paling aktif di Twitter. Jadi ada satu orang yang nge-mention saya, katanya ngaku aja jadi orang Garut katanya, tapi makanan sampah kapitalis. Sementara saya lihat ketika dia buka Foursquare itu dia ngebalas dia nge-mention saya itu di Starbucks. Kan aneh itu menurut saya ya. Jadi dia bilang saya adalah pemakan makanan sampah kapitalis. Dia diantaranya KFC dan lain-lain, tapi dia ngirimnya itu di Starbucks gitu kan. Terus ada satu lagi keanehan di Garut gitu. Keanehan di Garut itu anak-anak mudanya itu tergolong ababil yang gagal move on semua kayaknya. Kayaknya anak muda di sini pada gagal move on semua kelihatannya gitu. Foto-fotonya di cermin gitu sambil ya Allah, Masya Allah. Jadi kalau menurut saya hidup di Garut itu susah. Saya jadi model gak diterima karena muka saya jelek. Dan saya pun punya band. Saya punya band itu sekarang, kalau dulu saya punya band itu enak. Kalau sekarang saya punya band itu ngeri. Saya takut gitu. Soalnya yang nonton saya ngeband itu biasanya anak-anak dahsyat gitu. Anak dahsyat itu kan pada alay semua. Dan lagi kalau saya nampil di inbox itu yang nonton bukan lagi ABG cantik gitu. Ketika saya ngeband tampil di inbox itu yang nonton ibu-ibu pada belanja gitu. Sampai-sampai saking seringnya itu ibu-ibu belanja sambil nonton band di inbox gitu. Ketika dia di rumah goreng telur aja dia mesti nyanyi Armada gitu. Buka hatimu gitu kan. Padahal nggak membuat makanannya jadi enak, nggak membuat dia jadi artis gitu. Itu kenapa gitu? Orang seperti saya itu sangat sulit mengadu nasib. Maka dari itu saya memilih jadi komedian karena komedian itu lebih cerdas daripada pendengarnya. Bukan berarti Anda bodoh, tapi saya itu harus berpikir lebih ekstra untuk membuat Anda tertawa gitu. Jadi kalau misalkan Anda tidak tertawa berarti saya masih belum berpikir ekstra gitu. Dan yang terakhir, kebanyakan orang Garut itu sensitif. Ketika saya masuk ke apotek, Pak yang laku di sini apa? Sensitif. Pak yang laku di sini apa? Sensitif. Itu jangan-jangan semua anak ABG di Garut itu hamil semua apa gitu. Ini gara-gara apa ini? Ini gara-gara penggunaan internet yang tidak bijak itu seperti ini. Jadi orang tua terlalu membebaskan anaknya sehingga anaknya mengakses konten-konten dewasa, akhirnya dewasa sebelum waktunya. Gara-gara ditinggal sama ceweknya, sayang semenjak kamu pergi, aku jadi sering di kamar mandi. Itu kenapa gitu kan? Itu pergaulan yang buruk. Dan satu lagi yang paling saya protesin itu FPI di Garut. Jujur, saya tuh nggak suka FPI di Garut. Dia itu mengklaim bahwa dirinya adalah Front Pembela Islam.
Coba saya tanya, FPI membela Islam dari apa? Orang Garut gak ada yang dibunuh. Orang Islam di Garut gak ada yang digebukin. Dia ngebela apa coba? Kemana-mana dia demo nggak pakai helm, cuman pakai sorban doang. Sorbannya nggak ada label SNI lagi. Kenapa polisi nggak nilang gitu ya? Ini ketidakadilan gitu. Ketika saya nggak pakai helm, itu saya ditilang. Tapi kenapa FPI enggak? Apa karena mereka peron pembela Islam gitu? Kalau mereka peron pembela Islam, harusnya mereka pergi ke Palestina. Jadi jangan gak usah pasukan Garuda yang ke sana, FPI aja. Peron pemberi izin. Nah, kata Bang Aris katanya FPI itu singkatan dari peron pemberi izin ya? Iya. Izin apa? Lady Gaga. Izin Lady Gaga. Oke, kembali lagi. Itulah protes saya terhadap Garut itu. Masih banyak sebetulnya yang harus saya proteskan. Akan tetapi saya bukan Islam Protestan. Jadi saya tidak mau banyak protes. Saya katakan bahwa jadilah orang Garut yang tidak sensi. Jangan ketika ada seorang yang ngomongin Anda seperti Kang Aris tadi ngomong saya hitam, saya memang hitam, saya tidak tersinggung. Biasanya ketika ada orang yang bilang Anda hitam, Anda jelek, Anda pendek gitu, biasanya orang-orang langsung marah. Dia langsung manggil teman-temannya, "Woi, itu jangan sampai terjadi." Jangan jadi orang Garut yang sensi. Jadilah orang Garut yang suka komedi. Jadilah orang Garut yang tidak pernah tersinggung. Kalau ada yang bilang Anda jelek, kalau ada yang bilang Anda hitam, jangan tersinggung. Tapi yang tersinggunglah sama orang yang bilang kamu ganteng dan tinggi gitu. Itu lebih nyindir. Nyindir ketika kamu gendut dibilang kurus. Nyindir kamu kurus, bilang kamu kurus tapi gendut. Oke. Dan terakhir dari saya, kalau Aris tadi berpesan, kejahatan terjadi bukan karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena izin dari Sekda Garut. Kalau penutup dari saya, kalau Anda nyari video silakan buka YouTube. Kalau Anda nyari musik silakan buka Stapa Band. Tapi kalau misalkan Anda mau cari ribut silakan datangi Aceh Fikri. Bertemu lagi bersama saya Josi Momura. Selamat malam. And do the Harlem Shake.